Morning Ministry, prayer. Oh, Ministry of ministry. Jesus Christ. Oh, MGC itu Morning, Ministry of Jesus Christ. ya, Keren morning sekali. prayer. Morning prayer. Baik, saudara, tema yang dipilih itu sangat tidak disukai oleh banyak hamba Tuhan. Dengar dulu. Tema yang dipilih oleh saudara kita Ministry of Jesus Christ ini Mamon vs Tuhan atau Mamon lawannya Tuhan. Tuhan lawannya Mamon. Ini paling gak disukai. Izinkan saya mendahului dengan kalimat yang tidak enak ini. Seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan yang mencintai uang pasti tidak bisa, bukan tidak berani, tidak bisa menyampaikan fakta yang sangat dibenci oleh iblis selama ribuan tahun ini. Kenapa tidak bisa? Karena selama seseorang mencintai uang, berarti dia menjadi musuh Tuhan. Nah ini loh faktanya. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus yang mencintai uang pasti menjadi musuh Tuhan? Yudas contohnya. Dan dalam sepanjang sejarah gereja, saudara, kita lihat fakta ini. Gereja yang hampir nggak ada uangnya di kas atau di saldo, gereja itu cenderung aman, tenang. Tapi gereja yang banyak uangnya, banyak asetnya, cenderung ribut. Dan itu terbukti. Maka itu, murid-murid Tuhan Yesus yang masih cinta uang, pasti dia menjadi musuh Tuhan. Itu mengerikan sekali. Kita lihat ayat yang pertama, Matius 6:24. Matius pasal 6 ayat 24. Kita lihat ini ya. Dari berapa terjemahan. Matius 6 ayat 24. Kita lihat. Nanti kita akan baca dari beberapa terjemahan versi yang berbeda. 6 ayat 24. Begini kata Tuhan Yesus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan, saya mau ganti langsung kata Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Siapa dua Tuhan ini? Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat tegas mengabdi, menghamba, melayani Tuhan dan Mamon. Saudara, jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dia dengan uang itu sejajar, setara, satu level. Ini kan mengerikan sekali. Dan menurut terjemahan baru ini, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang memberitahu kita bahwa uang itu pribadi, bukan benda. Kalau saya pakai bahasa Inggris, money is not a thing, but a person. Pribadi. Dari mana kita bisa tahu? Karena Tuhan Yesus berkata, karena jika demikian, saudara dan saya akan membenci yang seorang dan mengasihi seorang yang lain. Nah, ini yang saya kaget. Berapa puluh tahun yang lalu Roh Kudus menyadarkan saya dengan satu kata seorang ini. Tunggu. Kok seorang? Jadi uang itu pribadi, person.
dia pribadi berarti dia punya nyawa, ada kehidupan. Dan kalau dia ada kehidupan berarti dia punya kuasa, punya power, punya otoritas. Lagi sekali yang bicara ini Tuhan Yesus menyadarkan kita. Nah, kalau kita mau menggunakan yang pertama itu untuk Tuhan Yesus, maka yang kedua kita itu untuk uang. Jadi saya baca begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian, kita akan membenci Tuhan Yesus dan mengasihi uang. Atau kita akan setia kepada Tuhan Yesus dan tidak mengindahkan uang. Maka itu kita disuruh milih. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan pada Mamon. Ayat. Naik Filipus. Tidak ada orang yang dapat melayani dua Tuhan. Karena ia akan membenci Tuhan yang satu dan mengasihi Tuhan yang lain. Atau ia akan setia kepada Tuhan yang satu dan meremehkan Tuhan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan Mamon. Jelas. PIS. Ya, lanjut PIS. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Nggak bisa ya, harus milih. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Tuhan dan untuk harta benda juga. Wih, keren. TSI. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Tidak mungkin loh ya. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa, nggak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Ketika tema ini saya terima, saya belum sempat tanya kepada pengurus komunitas MGC ini, Ministry of Jesus Christ. Kenapa milih tema ini? Saudara bisa bayangkan betapa rusaknya gereja. Betapa rusaknya hidup murid Yesus. Ketika gereja tidak bisa memisahkan dua majikan ini. Terima kasih, ini anak saya dari Nabire. Dia kirim Alkitab bahasa Jawa, saya baca ya. Ora ana wong kang bisa ngawula marang bendoro loro. Bendoro itu bos, Tuhan. Awit ora wurung bendarane kang siji bakal disengiti, sijine ditresnani. Utawa bakal nengenake, menganankan, mengutamakan marang kang siji, lan nyepakake nendang marang sijine. Kowe ora bisa ngawula marang Gusti Yewa lan ngawula marang Mamon. Sama bahasa Jawa. Bahkan bahasa Jawanya pakai kata nendang yang satu dan menyingkirkan, mengasihi yang satu. Bahasa Jawanya lebih tegas. Saudara, inilah fakta bahwa Tuhan dan uang itu punya kekuatan yang sama. Catat, sama. Tidak ada beda sedikit pun. Sama. Levelnya sama. Yang bicara ini Tuhan Yesus. Kita harus hormati. Oke. Lanjut. Yohanes 13 ayat 31. Ini lebih ngeri lagi. Yohanes 13 ayat 31. Karena semua kita tahu. Begitu kita mendengar nama Yudas disebut. Langsung kita harus mikir nomor satu, mata duitan.
Karena dia adalah satu-satunya murid yang berani menjual Yesus. Gila nggak murid ini? Menjual. Jangan main-main. Dan apa yang terjadi? Yohanes 13 ayat 31. Apa yang terjadi? Selama Mamon masih bersama dengan Tuhan Yesus, ini mengerikan, saudara. Selama Mamon masih bersama dengan Tuhan Yesus, ada masalah besar. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. TSI-nya langsung. Ya, TSI-nya langsung. Setelah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, sekarang sudah waktunya sang manusia dimuliakan dan Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diriku. Saudara, saya pakai istilah Jawa. Saya nggak tahu dalam istilah Indonesia itu kurang kuat. Berarti selama masih ada Yudas di hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu ngempet, nahan. Lah kalau bahasa Indonesia nahan itu kurang kuat. Tapi ngempet. Ngempet apa, nahan apa? Dia nggak bisa dipermuliakan selama masih ada Yudas. Maka itu begitu Yudas mengambil keputusan untuk pergi dan keluar dari lingkungan murid-murid, Tuhan Yesus berteriak, sekarang. Wih, nggak main-main ini. Berarti dia mendem lama sekali. Dia ngempet lama sekali. Seperti ada cangkang, tahu ya, yang kuat menahan kemuliaannya itu nyata. Seperti Yesus di penjara. Seperti Yesus yang dibelenggu. Nggak bisa memuliakan Tuhan Bapanya juga. Tapi begitu Yudas keluar, teriakan, ledakan itu sekarang. Saudara bayangkan, Yudas si mata duitan itu menghalangi Bapa di surga dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Dua ayat ini kan sudah tertulis sejak 2000 lebih tahun yang lalu. Jadi bukan barang baru. Tapi mengapa jadi hal baru buat banyak murid-murid Yesus? Karena para pengkhotbah yang mata duitan gak akan berani menyampaikan kebenaran ini. Maaf, saya simpulkan dengan satu kalimat tegas. Sepertinya internetnya Pak Daniel bermasalah ya, Pak Filipus, betul nggak? Iya, kayaknya Pak Daniel. Iya ini. Kalau di Nabire kita bisa maklum, ini di Amerika. Itu dia. Tapi dulu Pak Raymond teman kita waktu di Amerika juga begini. Gangguan wifi-nya di sini. Sebentar, Facebook. Oke, maaf. Ya, maaf ya, gangguan sebentar. Facebooknya. Oke, sudah keluar lagi. Saya ulangi, saudara. Maaf, saya harus berkata minta maaf. Hamba Tuhan yang mata duitan. Hamba Tuhan yang masih menempatkan uang sebagai Tuhannya tidak akan berani dan tidak akan bisa menyampaikan kebenaran ini. Karena firman itu akan menusuk dirinya sendiri. Maka itu Matius 6:24 dan Yohanes 13:31 ini kan sudah tertulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi bukan hal baru.
Tapi mengapa banyak gereja merupakan hal baru? Yaitu tadi. Karena si gembala, si pengkhotbah, pembicara firman, nggak jujur dengan dirinya sendiri. Tapi masih cinta uang. Tahun 80-an, saudara, ada seorang sahabat saya, dia sudah dipanggil Tuhan. Namanya Batuan Obajarawan. Mantan preman di Surabaya. Rumahnya dari gubuk jelek di Kampung Malang, Gang 3, nomor 12. Di daerah Jalan Pandegiling, Surabaya. Mantan preman, mantan tukang becak. Tapi terima panggilan Tuhan luar biasa. Hidupnya susah. Dan saya masih ingat awal-awal dia bertobat, lalu di rumahnya masih ada persekutuan. Setiap hari Jumat, saya melayani di sana. Datang orang-orang kampung, orang-orang sederhana, teman-temannya tukang becak juga. Nah, karena itu daerah kumuh. Berapa kali waktu kami sedang persekutuan sang ibadah itu banjir, saudara. Maka air masuk ke dalam rumahnya, karena rumahnya bukan dari dinding batu. Jadi kalau sudah air hujan, terus air masuk, maka semua kaki kami harus diangkat. Karena airnya masuk. Tapi dia hamba Tuhan yang luar biasa. Suatu hari, dia berkata begini kepada kami semua. Saya lupa berapa orang waktu itu kami sedang bersekutu. Dia bilang begini, awas kalian ya, hamba-hamba Tuhan. Ketika kalian sedang perlu uang, karena sedang nggak ada uang, hari Jumat, jangan coba-coba kontak rekan-rekanmu hamba-hamba Tuhan, para gembala di gereja manapun. Pelayanan minggu ini ke gerejamu. Saya pertama nggak ngerti maksudnya apa itu. Ya, apalagi saya masih awal-awal pelayanan. Ternyata ya wajar lah ya kalau kita melayani terus ada amplop. Nah, hamba Tuhan ini Obaja Anwar Rawan itu berkata, terkutuklah kita. Kalau ketika kita sedang tidak punya uang, lalu hari Jumat mikir. Ya, maaf, ada gangguan lagi. Sudah, nyambung lagi sekarang. Ya, jelas ya? Oke. Nah, dia berkata, awas kamu semua. Ketika kamu sedang butuh uang dan nggak punya uang, lalu hari Jumat kamu mulai kepikir temanmu si A, si B pendeta yang jadi gembala. Lalu kamu kontak untuk minggu minta pelayanan. Bertobat kamu. Wih, tegas sekali. Lalu kalimatnya dia tambah begini, lebih baik kita kelaparan daripada menjadikan pelayanan di gereja itu untuk cari makan kita. Saya ingat itu sampai hari ini. Itu awal tahun 80-an. Saudara, dan Roh Kudus memberi saya 2 kalimat untuk selalu kita. Rekan-rekan saya ingin berkata, milih. Yang betul mana, Daniel? Kata Roh Kudus kepada saya tahun 82 itu. Melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani. Coba renungkan. Ada yang tanya, apakah memon itu iblis itu sendiri atau anteknya iblis yang dipakai untuk mempengaruhi manusia? Saya belum kenal siapa ini. Saya jawab ya. Iblis itu uang. Uang itu iblis. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi bukan anteknya, ya dia itu. Maka itu saudara, tidak sedikit kakak adik kandung saling membenci dan membunuh gara-gara warisan. Tidak sedikit sahabat baik ribut bercah karena uang. Tidak sedikit hubungan anak dan orang tua hancur karena uang. Dan banyak lagi. Jadi uang itu setan sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang mana yang benar? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Itu tahun 82. Roh Kudus memberikan saya 2 kalimat itu. Saya percaya semua kita tahu. Kalau melayani untuk hidup, berarti pelayanan itu income. Ngeri ya. Tapi kalau hidup untuk melayani, maka hidup ini yang jadi berkat dan memberi berkat. Maka itu konsep ini kita harus tahu.
Itu Tuhan Yesus yang berkata. Hati-hati. Kisah Rasul 20. Ayat 33 sampai 35. Nah, hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar untuk tidak menyalahgunakan pelayanan kita, itu income kita. Stop. Jangan. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Maka itu satu cara saja. Satu tanda saja di hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dengan konsep ayat 35 nanti untuk ngeceknya, ya. Kisah Rasul 20:33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Catat, ini yang bicara Paulus. Nah, lewat Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35 ini sebetulnya tidak ada kata full time. Hamba Tuhan harus sepenuh waktu, tidak boleh punya kerjaan apa-apa. Justru itu yang membuat banyak hamba Tuhan mencari nafkah lewat pelayanan. Padahal Paulus itu menasihatkan untuk kita semua para hamba Tuhan. Emas, perak, pakaian, aku nggak pernah ingin dari jemaat, maksudnya begitu. Lihat ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan perjalananku. Nah, rekan-rekan saya yang sudah kenal saya puluhan tahun ini hidup yang inilah firman yang saya hidupi. Jadi saya punya kerjaan, saya punya usaha. Ya, nanti saya akan ceritakan dalam bentuk apa. Sehingga kalau saya pergi pelayanan, sampai hari ini, saudara, saya tidak pernah minta tiket ya untuk gereja yang mengundang saya buat pergi, enggak. Saya ngurus sendiri, akomodasi ngurus sendiri. Itu luar biasa. Bahkan saya membiayai tim yang harus ikut saya. Jadi ini hamba Tuhan. Jadi cari uang sendiri, bukan minta jemaat, bukan minta orang. Aduh, luar biasa. Terus ayat 35. Ya. Paulus menegaskan. Jadi maaf ya, maaf. Tapi yang masih full time nggak apa-apa, jangan tersinggung dulu. Tapi dengarkan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian. Bekerja. Kita hamba-hamba Tuhan harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, puluhan tahun saya jahat, saya goblok, menggunakan Kisah Rasul 20 ayat 35, itu untuk nodong pengusaha. Zaman dulu masih ada surat. Jadi kalau di pelayanan saya perlu dana untuk ini, dana untuk itu, maka saya tulis surat kepada teman-teman pengusaha, dan selalu di akhir surat itu, saya percaya ada di antara kita yang pernah membuat surat pakai ayat ini. Jadi saya tambahkan di bagian terakhir, seperti Yesus katakan, adalah lebih berguna. Oh, kenapa ini? Tunggu. Sabar. Bentar, Facebook saya. Sabar. Ini. Ya. Maaf. Ya, tunggu ya. Oke, Facebook keluar lagi. Maaf. Nah, karena saya nggak ngerti. Jadi saya pakai ayat ini untuk menodong hamba-hamba pengusaha-pengusaha. Karena Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, setelah saya ditegur Roh Kudus bahwa saya menggunakan ayat yang salah, saya minta ampun, saya bertobat. Karena firman ini itu untuk kami hamba-hamba Tuhan. Bahwa kita ini lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jadi hamba-hamba Tuhan itu diminta untuk memberi, bukan menerima. Wah, saya bertobat. Maka itu saya katakan, inilah satu-satunya tanda bahwa hamba Tuhan tidak melayani untuk hidup, hamba Tuhan tidak mata duitan, hamba Tuhan tetap menempatkan Yesus lebih tinggi daripada apapun juga, hamba Tuhan yang tidak menyejajarkan mamon uang dengan Yesus. Oh, ya. Adalah hamba Tuhan yang sikap hatinya suka memberi. Suka memberi. Suka memberi. TSI-nya Filipus ayat 35 ini. Maaf ya rekan-rekan saya tahu semua kita butuh uang, saya tahu. Tadi malam, saudara. Malam ya di sini di Indonesia pagi. Saya harus menolong seorang bayi yang baru umur 1 tahun 2 minggu. Saya dikirimkan data ketika salah seorang anak saya yang kerja sebagai perawat di satu rumah sakit. Dia bilang, "Pak, ini ada pasien, kasihan sekali. Ibunya sudah nggak punya, anaknya sakit, nggak punya BPJS, nggak punya apa. Aduh, bagaimana ini saya cari dapat uang?" Ya pas, saya pun nggak bisa memberi. Tiba-tiba saya tunggu sebentar ya. Saya diingatkan kepada seseorang dan saya kenal baik. Nah, saya telepon dia, masih pagi di Indonesia. Oke, kalau begitu berikan nomor perawat itu, nomor HP-nya. Nah, karena dia tahu saya ada di Amerika. Saudara, saya kasih nomor perawat. Nah, saya bilang, "Nak, nanti ada orang hubungi. Coba ceritakan bagaimana kondisi. Bukan kesehatan bayi, kesehatan bayi bukan urusan kita, tapi ini biayanya." Luar biasa, 2 jam kemudian saya dapat telepon. Ibu itu bilang terima kasih ada jalan keluar. Saya bilang jangan terima kasih ke saya. Nah, itu contohnya. Kalau saya nggak ada, saya akan cari saudara saya yang saya bisa nolong. Tapi kalau saya ada, saya akan bagi. Oke, TSI-nya, Filipus. TSI ketiga ya. Saya tidak pernah menginginkan harta kalian. Baik berupa perak, emas, maupun pakaian. Kalian sendiri tahu bahwa selama ini saya bekerja dengan tangan sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan saya dan kebutuhan beberapa saudara seiman yang melayani bersama saya. Dengan begitu, saya selalu berusaha menjadi teladan tentang bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Bekerja keras. Gereja Tuhan bukan doa minta, bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, orang yang memberi bantuan lebih diberkati daripada yang menerima bantuan itu. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia. Maka itu saya ulangi lagi, menurut Kisah Rasul 20:35, maka satu-satunya tanda bahwa kita murid-murid Yesus tetap menempatkan Yesus di atas segala-galanya, tidak menyejajarkan dengan uang, ketika saudara dan saya selalu punya hati ingin memberi, bukan ingin menerima. Wih, ini ayat luar biasa. Nah, celakanya, saudara, saya pakai kata celaka. Setan itu berhasil merusak gereja Tuhan dengan uang ini. Mengerikan sekali. Aduh. Maka itu ayo kita belajar, saudara, mulai hari ini. Untuk hidup di dalam kebenaran yang luar biasa. Hati-hati. 1 Timotius 6 ayat 5. Bayangkan, Paulus menulis firman ini sekian ribu tahun yang lalu. Dan ini terjadi sampai hari ini. Ngeri enggak? Maka itu firman Tuhan jelas sekali. Yau Marinus,
kamu ada di mana? Ini anak saya yang kerja di kapal pesiar. Papa lagi di Philadelphia. Nak. Kamu di mana sekarang? Ya. Nanti WA Papa ya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, jadi rusak pikirannya, dan yang kehilangan kebenaran. Sadis loh kata-kata ini. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu, pelayanan itu, doa itu adalah suatu sumber keuntungan. Ampun dah. AYT. Serta terus-menerus membuat membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak pikiran kalau ada duit, dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan hidup beribadah adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Ternyata ribuan tahun yang lalu Mamon itu sudah merusak gereja seperti ini. BS. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Wih. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Gila nggak? TSI. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar, nggak mampu membedakan. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir, ini lebih tegas terjemahnya, mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Lalu TSI berkata, menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Ada hamba Tuhan ini dari New Jersey. Saya baca ya, karena dia pakai bahasa Inggris. The word can only be fixed by nourishing solid law of influence through agape. Joy, peace, patience, generosity, loving kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dunia ini hanya bisa merasa aman, pas, cukup dengan menerima nutrisi dari surga yang sangat besar pengaruhnya. Apa itu nutrisi dari surga? Yaitu kasih agape, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Wih, luar biasa. Terima kasih Bernard. Ini saudara kita yang pernah tinggal di Jakarta. Dalam bahasa Jawa, makasih Vidu. Rejegan, baca gimana? Regejegan, ya, antarane wong kang pikirane ampun ora waras. Saya ulangi, kang pikirane ora waras meneh, lan kang wis kelangan kayetan, kang ngira yen iku dadi sumbering keuntungan. Ngeri sekali. Ini sebuah hal yang mengerikan sekali dalam hidup. Oke? Kembali. Jadi dalam gereja Tuhan itu rusak. Ketika pikiran para majelis, para gembala, para pendeta hanya uang. Saksi sedikit aja. Awal-awal saya jadi gembala, itu tahun 80-an awal. Ternyata jemaat yang saya gembalakan itu jauh lebih besar jumlah jemaatnya dengan gereja induk. Gereja induk kebaktian pagi jam 9, gereja cabang yang saya pimpin itu kebaktian sore jam 4. Ternyata karena Tuhan bekerja luar biasa, jemaat cabang yang saya pimpin itu jauh lebih besar, termasuk kolektanya lebih banyak.
Saya nggak tahu bagaimana asal-usulnya. Tiba-tiba. Itu pertama kali saya melihat Ibu Gembala Senior hadir di ibadah cabang ini. Wah, saya juga senang dong ya. Loh, tiba-tiba saudara, ketika waktunya menghitung kolektor, ya saya hitung itu terakhir. Tiba-tiba Ibu Gembala ini ambil semua uang yang sedang dihitung oleh bendara ini. Loh, ada apa ini? Ya ampun. Karena Gembala Senior ini merasa iri. Kenapa gereja cabang yang saya pimpin jemaatnya lebih banyak dan uang kolektornya lebih banyak? Saya nggak mau ribut. Berlaku kira-kira 3 bulan. Saya nggak tahu ada yang negur atau tidak, saya tidak tahu. Setelah itu, saya lihat kok Ibu Gembala Senior nggak pernah hadir lagi ya. Nah, rupanya dia negur atau malu sehingga ngerti ya puji Tuhan. Saya pun nggak pernah ribut ya. Uang hasil persembahan itu juga semua ya. Saya punya sumber yang lain. Nah, itulah contohnya. Mengerikan sekali. Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Ayo kita harus siap berubah. Ya. Roma 11 ayat 35. Sabar dulu. Maaf ya kalau ada di antara saudara yang cukup kaget, cukup syok, yang belum pernah dengar ayat-ayat ini, tenang dulu, ikut belajar. Oke. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, ini Paulus lagi yang ngomong. Ternyata semua agama di dunia, catat, semua agama di dunia, termasuk ketika Injil jadi agama Kristen dan Katolik, ini rusak. Semua agama di dunia, Tuhan mereka itu selalu minta beri persembahan untuk dewanya, untuk Tuhannya. Selalu begitu. Termasuk agama-agama animisme, agama-agama kuno dari nenek moyang manusia, lihat suku-suku Indian, suku-suku Afrika, ya maaf, saudara kita, orang-orang Dayak, orang-orang Batak, orang-orang Maluku, orang Papua, orang Timor, orang Jawa. Dari dulu sebelum ada agama-agama ini masuk, mereka sudah punya konsep mempersembahkan sesuatu. Bahkan gilanya lagi. Waktu zaman dulu, manusia mempersembahkan bayi-bayi dan gadis-gadis dibunuh untuk dewa mereka. Ternyata itu masuk ke dalam gereja. Sehingga hampir semua gereja menuntut beri persembahan. Ini motivasinya. Maka itu dengan kota-kota yang rusak gara-gara Injil dari gereja Amerika Serikat, dunia gereja itu rusak. Tetap ayatnya, Filipus belum selesai. Saya ulang, gara-gara Injil dari gereja Amerika Serikat. Duit, beri. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan jual aksesoris, pernak-pernik, minyak urapan, salib, kalung, anting, semuanya. Duit semuanya. Maka itu yang terjadi, tolong catat. Hubungan kita dengan Bapa di surga bukan lagi hubungan murid dengan guru, anak dengan orang tua, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, tapi khotbah-khotbah uang itu membuat hubungan gereja dengan Tuhan adalah hubungan transaksional. Catat itu. Apa itu hubungan transaksional? Hubungan bisnis. Maaf ya. Saya tutup. Saya nggak terganggu. Ini yang di bawah sudah siap untuk mulai ibadah. Jadi hubungan ini yang merusak. Ketika hubungan kita dengan Tuhan, hubungan transaksional. Ampuni kami Tuhan. Maka itu terima kasih Ministry of Jesus Christ memberi kita tema Mammon vs Jesus. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya? Hadiah ya. Sehingga ya, Tuhan harus membalasnya kembali. PS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga ia bisa menuntut balasannya? TSI,
Video carikan bahasa Jawanya. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarnya? Ini kan sudah kacau. Maka itu hubungan-hubungan yang salah. Ya, ada yang beda lagi, Filipus, terjemahan apa? Coba lihat. VMD, ya. Sama ya. Siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah berutang kepada siapapun. Ya. Aduh, ini ada yang komen. 90% lebih gereja-gereja melakukan itu benar bahasa Jawa. Utawa sapa toh kang wis tahu nyaosake samubarang marang panjenengane satema panjenengane kudu paring leliru untuk ganti. Itu bahasa Jawanya. Nggak ada. Horas Amang Pardede senang bisa gabung. Nah, FIYH. Dan siapakah yang pernah dapat memberikan cukup banyak kepada Tuhan sehingga dapat menuntut sesuatu dari Dia? Nah, ini yang menyedihkan. Saudara, saya mau pakai kalimat ini. Hai rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan, stop khotbah duit. Dengan Tuhan jangan bicara uang. Sebab uang itu saingannya. Rekan-rekan saya pesan ini. Apalagi sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Dari Senin sampai Sabtu, mereka itu sudah sibuk dengan uang tiap hari. Minggu mau tenang sebentar. Duduk di gereja. Ternyata hampir semua gereja khotbahnya uang lagi. Apa nggak capek itu? Oh Tuhan ampunikan. Nah sekarang bagian terakhir. Terus bagaimana? Kan pekerjaan Tuhan perlu uang. Betul. Nah kalimat ini saya mau katakan. Ketika khotbah-khotbah gereja itu menekankan hubungan gereja dengan Tuhannya adalah hubungan transaksional, berkat. Saudara kamu diberkati, berkati Tuhan. Mari kita memberi untuk Tuhan. Kembalikan perpuluhan. Supaya dia kembalikan balik semuanya. Bahkan ada yang pakai ngancam lagi. Pakai teror lagi. Awas nggak memberi. Perusahaanmu bangkrut. Anakmu sakit. Ini. Ancamannya ngeri. Maka tanpa disengaja. Khotbah-khotbah itu menjadikan Tuhan debt collector. Ngeri bukan? Masa sejak itu pernah ada yang tersinggung? Pak, kalau ngomong jangan sembarangan. Masa Tuhan seperti debt collector? Belum maaf. Yang ngomong kan bukan saya. Ngomong kan hamba-hamba Tuhan itu. Awas saudara. Kalau saudara tidak mengembalikan milik Tuhan. Awas. Ada belalang pelap. Ada belalang ini. Ada belalang itu. Itu kan nakut-nakuti. Saya pernah punya pengalaman. Saya nggak akan lupa. Itu menyedihkan. Berapa tahun yang lalu, tahun 70-an itu, saudara. Salah satu anak teman saya kecelakaan. Lalu saya kunjung jenguk di rumah sakit, ya Hadi Usada, dulu namanya Tionghoa Ikhwan, di jalan Undaan Kulon, Undaan Wetan, Surabaya ya. Nah, ketika saya jenguk, ya saya hibur anak ini, saya kuatkan papa mamanya. Lagi ngomong datang gembala mereka. Saya marah. Bayangkan belum doa, nggak tanya kabar. Toto gembala ini bilang begini. Ya maaf, ini pakai istilah dulu. Brur, ini orang Belanda ya. Brur, saudara, coba periksa. 3 bulan terakhir ini perpuluhannya rutin atau tidak? Kurang ajar nggak ini? Anak lagi kecelakaan, ditanya perpuluhan. Wih, saya marah. Maka itu saya tahu betapa khotbah-khotbah itu merusak. Banyak pengkhotbah menggunakan Amsal 19:17. Ya, siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah, memintangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Ini salah terjemahnya. Capek gara-gara uang gembala usir jemaat dari gerejanya. Betul. Kembali dari New Jersey. Ada komen bagus sekali. The theology of the church must be based
on two biblical God-made foundation, not man-made foundation. Satu, fondasinya jadi teologi gereja yang benar harus berdasarkan dua prinsip Alkitab yang Tuhan jadikan fondasi. Satu, the greatest commandment, perintah agung, pergilah kamu. Yang kedua, the great commission, teologi gereja bukan teologi uang. Betul. Terima kasih, Bernard. Untuk itu, Tommy, Papa senang kamu hadir. Nah, ini yang kita harus tahu. Oke, saya baca komen ini. Gembala menangis untuk uang, bukan menangisi jiwa yang terhilang. Betul. Sedih ya? Oke. Oh, ada yang minta nomor saya tinggal di Kampung Malang. Oh ya, Kampung Malang Gang 3, Kampung Malang Kulon 3. Ya, tapi rumah itu sudah nggak ada. Karena Pak Bopacarawan sudah meninggal. Tolong Filipus ada yang minta nomor HP Papa, kasih nanti ya. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang bagaimana? Gereja kan perlu uang untuk hidup. Hamba Tuhan juga perlu uang untuk hidup. Betul. Betul. Sekarang kita akan belajar dari dua hal yang luar biasa. Satu, Matius 6 ayat 31 dan 32. Ayo kita lihat ayat ini. Bagaimana caranya? Ada yang bilang lagi nih komen. Banyak pendeta jualan ayat Alkitab. Iya, menyedihkan. Aduh, betul, dari Medan banyak pendeta seperti itu. Ayo kita berubah. Kita lihat ayat ini, Matius 6 ayat 31 dan 32. Percayalah saudara, walaupun kita nggak khotbah uang. Maaf ya, nanti bulan Agustus 2 bulan lagi, saya bersama istri saya akan mensyukuri 52 tahun saya melayani. Nanti Agustus 2020. Saudara, saksi masih banyak yang hidup. Yang sejak awal 70-an itu saya melayani bersama-sama. Banyak yang masih hidup. Saya tidak pernah khotbah tentang perpuluhan, satu kali pun tidak pernah. Selama hampir 52 tahun. Saya tidak pernah bicara tentang uang. Di khotbah dimanapun. Bahkan banyak gereja yang mengundang saya. Mereka berkata, Pak, tadi kenapa nggak cerita tentang pelayanan Bapak di Papua? Itu kan bagus buat kami. Mungkin ada yang tergerak memberi. Saya bilang, kalau Tuhan yang punya pekerjaan tidak menyuruh saya untuk bersaksi tentang itu, saya enggak. Sebab Tuhan mencukupi saya dengan cara yang luar biasa. Oke, lihat ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, khotbah-khotbah tentang uang itu kan karena masalah makan, minum, pakai. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Istilah Indonesia sandang, pangan, papan. Urusan makan, tempat, baju, dan rumah. Nggak usah. Ya, TSI langsung. TSI, ini anak saya dari Nabi Rekomen. Makasih Omi. Lalu untuk kita yang tidak secara langsung jadi hamba Tuhan, pelayanan di gereja, tapi kerja sekuler, gimana caranya supaya tidak terjebak dalam hal ini? Kalau kerja kan tujuannya cari uang. Oh, gampang nak. Kamu lihat aja hidup Papa. Ya. Ini lihat hidup Papa. Mana Papa pernah minta uang kepada kalian? Tidak. Tapi Tuhan cukupi. Nah, itu dengarkan ini. Jadi, TSI ya, tidak usah khawatir memikirkan apakah yang aku akan makan, atau apakah yang akan aku minum, atau apakah yang akan aku pakai. Apa ini? Ya, nggak usah khawatir. Terus ayat 32. Lalu gimana dong cara kita mendapatkan kebutuhan sehari-hari kita? Lihat ayat 32. Kalimat ini luar biasa, Matius 6 ya. Oke, Yosef, nanti Agustus. Terima kasih. Ini sahabat saya, gembala hebat dari apa ya? Nangor apa? Karawang. Terima kasih Yosef untuk ucapan selamatnya. Oke.
Semua itu. Matius 6:32. Apa? Semua apa? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, pengkhotbah, murid Yesus yang mengaku murid Yesus, mengaku anak Tuhan, mengaku mempelai Kristus, tapi mencari tentang makan, minum, pakai, maka menurut Tuhan Yesus, orang seperti itu, walaupun pendeta besar, walaupun orang Kristen hebat, murid Yesus yang luar biasa, pelayan yang hebat, tetapi masih mencari makan, minum, pakai, dan mengkhawatirkan. Dengar, status saudara adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bertobat. Karena yang cari makan, minum, pakai itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahasa Jawanya saya baca. Awet saka iku aja padha sumelang kanthi celatu apa kang padha dak pangan utawa apa kang padha dak ombe lan maneh apa kang padha tak dak sandak. Awet iku kabeh diupaya dening bangsa-bangsa kang ora weruh marang Gusti. Kowe aja mangkono awet Ramamu ing swarga wis pirsa yen iku kabeh dadi kabutuhanmu. Jelas sekali. Semua hal itu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bukan cuma mengenal, tapi anaknya, maka itu kalimat berikut ini dahsyat. Tetapi Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Inilah hal pertama yang saudara dan saya tidak perlu pusing tentang kebutuhan hidup sehari-hari, sebab Bapa kita yang di surga sudah tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Terima kasih Bapak. Ingat loh, yang masih mengkhawatirkan, matur nuwun Pak Probo, ya, kalau saudara dan saya adalah anak-anak milik kesayangan Papa, ya baca ayat ini. Kerjakan yang dia kehendaki atas kita, lalu dia akan kerjakan apa yang kita perlukan. Itu konsep yang saya pakai sampai hari ini. Maka itu saya ulangi lagi, 52 tahun kurang 2 bulan ini. Saya khotbah tidak pernah sibuk dengan khotbah uang, persembahan tidak. Wow, terima kasih adik saya Ais Patiasina dari Makassar. Puji Tuhan untuk supportnya. Nah, itulah Papa kita. Ada yang tanya, ada yang ngomong, kenapa ya pendeta tidak mau bersandar pada Tuhan, selalu mengharapkan uang per bulan dari jemaatnya? Harusnya mereka sudah tahu, Yeremia 17:5-8, betul, terkutuk. Ini ada yang komen lagi. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata dengan Anda, dengan nada sinis, gerejanya menginginkan uang Anda? Pernah. Gereja-gereja secara teratur menangani uang. Namun ada gereja yang berada di bawah pengawasan ketat karena kesalahan penanganan keuangan atau terlalu fokus pada menghasilkan uang. Betul. Ketika gereja sibuk menangani uang, maka nggak ngurus jemaat. Aduh, ngeri sekali. Menurut saya karena banyak orang suka punya idola dan kebetulan idolanya adalah hamba Tuhan, maka apapun dilakukan hamba Tuhan akan jadi benar di matanya. Betul. Ngeri sekali. Ada yang bilang lagi, seandainya benar banyak hamba Tuhan yang jualan ayat untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya, mengapa banyak jemaat masih saja menjadi bodoh terus? Aneh tapi nyata. Ya, karena dibodohin, disihir oleh khotbah-khotbah yang menarik hati itu. Jadi ini yang pertama. Saudara dan saya nggak usah takut tentang keperluan hidup. Karena kita anaknya dan Papa itu tahu. Bahkan tadi TSC berkata, Papa sudah tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Terima kasih, Pak. Hal kedua.
Oh, terima kasih, Bapak. Bapamu yang di surga tahu kalimat itu saya percaya betul. Maka itu kalau saya pakai ilustrasi. Semua kita, walaupun tidak semua kita punya anak, tapi ngerti. Saudara, ketika anak-anak kita baru naik sedikit suhunya 37, ya kalau masih 37 itu masih aman. Tapi saya rasa hangat ya di badan anak kita. Anak itu main terus loh, nggak panik. Yang pusing siapa? Mama papanya. Ketika anak itu bajunya robek, sepatunya robek. Yang pusing siapa? Mama papanya. Nah, itulah arti ayat Matius 6:32. Akan tetapi Bapamu yang di surga sudah tahu. Maka itu Papa nggak perlu kita kasih tahu. Tuhan, aku butuh ini, Tuhan, aku butuh itu. Dia sudah tahu. Terima kasih, Papa. Terima kasih. Siap ya? Hal kedua, kita tidak perlu takut bagaimana tanggung jawab Papa atas hidup kita yang menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ada yang komen lagi ini ya. Ada gereja setiap awal bulan juga mengingatkan jemaatnya untuk jangan lupa memberi perpuluhan buat gereja. Bahkan ada gereja-gereja besar di Indonesia kejam dan perampok. Setiap bulan Oktober, November, Desember khotbahnya tentang buah sulung. Jangan lupa saudara, akhir bulan Januari seluruh penghasilan saudara di bulan pertama di awal tahun itu untuk Tuhan. Kurang ngajar. Itu untuk pendetanya tahu, bukan untuk Tuhan. Bayangkan saudara, mereka berani khotbah buah sulung. Itu perampok-perampok. Lalu pakai ancaman, pakai teror, awas nggak memberi. Bayangkan, itu bulan pertama Januari hasil untung perusahaan, hasil gaji. Kejam sekali. Ingat loh, korban buah sulung itu berupa hasil panen. Hasil ternak, bukan uang. Aduh. Ya, Filipus, itu ada yang minta YouTube-nya Papa. Rustin Idawati ya. Ada pendeta yang bangga karena sudah jalan-jalan keliling dunia. Dan bangga karena bisa beli apartemen dan rumah untuk anak. Betul, mengerikan sekali. Oke, saya lanjutkan. Ini tanggung jawab Papa yang luar biasa. Ada yang tanya lagi, izin bertanya, bolehkah kita sebagai jemaat bisa menegur pendeta? Oh harus, karena kami tetap hamba Tuhan yang adalah manusia, harus ditegur. Saya bersyukur anak-anak saya berani negur saya. Ketika saya salah, saya bersyukur. Ayo rendahkan hati kita. Oke ya, untuk hidup di dalam kebenaran ini, saudara. Supaya kita tidak salah. Hal kedua, Wahyu 3:20. Bagaimana kita nggak usah khotbah soal uang. Kebutuhan uang pasti Tuhan akan cukupi. Itu pasti. Wahyu 3:20. Terima kasih, Bapak. Jadi, ada yang tanya dari Jerman. Apa itu khotbah buah sulung? Aduh, dari mana asalnya? Itu dari kitab Taurat, nak. Ini anak saya di Jerman tanya. Ya ada hukum Musa, tapi nggak bisa dipakai untuk zaman sekarang. Oke ya. Lihat, kata Tuhan Yesus. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia akan makan bersama-sama dengan aku. Saudara, oke, ada yang tanya lagi. Bagaimana kalau mereka berkata, jangan mengusik hamba Tuhan ya. Wah, itu ayat paling enak. Untuk menjadi tameng, menjadi perisai hamba Tuhan, nggak boleh dinasihati. Itu ayat yang salah pakai. Enggak, hamba Tuhan harus kita nasihati, karena tetap manusia. Jadi jangan takut. Ya, kalau ada pendeta saudara menggunakan ayat yang Daud katakan kepada Yoab tentang Saul, langsung pindah gereja. Jangan kebaktian di situ lagi. Karena pendeta itu mau cari aman. Nggak mau ditegur kesalahannya. Aduh, mengerikan sekali ya. Apakah gereja, ada pendeta yang ditegur ngatain kita sesat. Karena saya ngomong sabar,
Karena gereja adalah rumah sakit, kita harus sabar, ngamuk dia, pindah gereja cepat. Apakah gereja dan organisasi Kristen lainnya bersikap dapat dipercaya dan transparan dalam hal keuangan mereka? Ada gereja yang transparan, yayasan Kristen transparan, tapi sedikit. Hai Kristen, orang-orang memperhatikan Anda, betul. Apakah Anda hanya mementingkan uang? Apakah karena uang? Pekerjaan Kristus terdapat dalam hidup Anda? Tidak. Tuhan pekerjaannya nggak bisa kalah karena nggak ada uang. Ingat itu. Oke. Ayat ini jelas sekali. Ketika Tuhan Yesus ada di hidup saudara dan hidup saya, perhatikan. Ini kan Yesus mau masuk ke hidup kita sebagai rekan sekerjanya. Ini Yesus mau pulang ke gereja Laodikia. Tapi pintunya terkunci. Tapi begitu kita dengar dia ingin tinggal bersama kita, dia ingin diam bersama kita, dan dia ingin sama-sama bekerja bersama kita, dan kita buka pintu, ini loh. Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, karena waktu, saya sudah ditunggu ya, tapi saya akan selesaikan. Makan bersama dengan kita yang menjadi rekan sekerja Yesus, itu artinya dahsyat. Apa artinya? Coba saudara ingat, saya akan baca saja. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata begini. Yohanes 4:34. Makananku ialah, catat. Makanan Yesus ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus itu makan, arti dia makan, menyelesaikan. Oke, kita baca ya, karena Pak Filipus sudah nayangkan ayatnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau Tuhan Yesus makan, itu artinya dia sedang sedang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang kita gabung. Kalau di Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus yang makan bersama-sama dengan kita, lalu kita makan bersama dengan dia. Ini loh saudara, yang membuat saudara dan saya tidak akan kekurangan. Walaupun nggak ngomong tentang uang dalam pelayanan. Loh kok bisa? Lagi sekali. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau Tuhan Yesus ngajak kita makan bersama Dia, berarti Dia akan melakukan kehendak kita dan menyelesaikan tanggung jawab kita. Saudara, ayat ini yang saya hidupi selama 52 tahun. Dan sampai kapanpun saya masih diberi kesempatan hidup, maka saya akan hidupi terus ayat ini. Saya tidak akan pernah takut kekurangan selama Yesus ada di hidup saya dan Dia makan bersama saya. Berarti Dia akan melakukan keinginan saya. Terima kasih Bapak. Jadi nggak usah takut untuk itu. Ya, 15 menit. Ya, suruh pujian dulu mau selesai. Oke, ini Pak Gembala saya tanya saya. Firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk kepada gembala. Tunggu dulu Pak Uta dulu, gembala. Ada gembala jadi-jadian. Ada gembala mata duitan. Ada gembala tidak tunduk kepada Tuhan Yesus, gembala agung. Nah, kepada gembala-gembala yang mata duitan, kepada gembala-gembala hidupnya tidak tunduk kepada gembala agung, nggak perlu kita tunduk. Maaf, saya harus tegas ini. Ada firman berkata, kita tidak boleh memberontak. Betul. Tapi tidak boleh memberontak itu kepada Tuhan. Amang Utajulu mudah-mudahan mengerti. Tapi seandainya Amang Utajulu adalah gembala, saya minta maaf. Sampai hari ini, 52 tahun saya jadi gembala, belum pernah ada satu jemaat saya memberontak kepada saya. Sebab saya terbuka dengan mereka. Keuangan saya terbuka. Rumah kami, kalau kami pergi, itu nggak pernah kami kunci.
Ya, kamar kami, lemari kami itu nggak pernah kami kunci. Jadi kalau kami tidak ada di rumah dan ada orang nginep di situ, mereka punya hak untuk ngecek apa saja barang kami. Bahkan ATM kami, saldo kami, mereka tahu. Maka itu jemaat itu respect kepada kami. Kami nggak perlu ngancam-ngancam jemaat, tunduk ya, awas kamu berani melawan yang diurapi, enggak. Otomatis mereka hormat. Nah, itu Amang Utajulu, maafkan saya. Jadi kita harus tahu konsep ini. Maka itu saudara, dari Medan ada gembala komen. Pak Purba, gembala mata duitan dan tamak tidak perlu tunduk. Apalagi gembala suka-suka memperlakukan jemaat. Mau beli apa-apa saja minta uang terus. Nah itu, ini gembala loh yang ngomong sama Utajulu, ini gembala Pak Purba di Medan. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Kalau Yesus ada bersama kita, dia makan bersama kita, maka dia yang akan melakukan kehendak kita dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu kan luar biasa. Jadi inilah dua ayat yang membuat saya, ini Pak Amang Utajulu, ini Pak Pendeta Purba bilang saya gembala 24 tahun. Ya, tidak pernah itu. Ardi, Papa senang kamu ada di sini, nak. Bangkit ya. Oke. Nah, ada komen lagi, ada gembala upahan, domba yang kesasar terhilang tidak dicari. Yang dicari memang yang punya duit, maaf. Jadi kalau saudara dan saya tetap jadi anak Papa di surga, maka dia tahu, dia sudah tahu yang kita perlukan. Makan, minum, pakai bukan urusan kita, urusan Papa. Dan kalau Yesus ada bersama kita dan kita buka pintu hidup kita, maka dia akan makan bersama kita. Jadi dia melakukan keinginan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku kebenaran ini. Maaf loh, saya tidak bisa sampai selesai, lanjutkan, karena saya akan gabung dengan yang lain. Jadi Pak Filipus juga harus keluar, karena Zoom-nya pakai Zoom pesat. Ya, terima kasih MGC, kapan saja bisa diundang, saya siap lagi untuk jadi berkat. Puji Tuhan. Next time lagi ya, Brother. Next time lagi ya. Next time lagi. Terima kasih, Pi. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya. Terima kasih Koden, di dalam kesibukan dia tetap bersedia melayani. Sama-sama. Ya, luar biasa. Tetap Semangat. akan dihubungi. Ya, terima kasih. Ya. Maaf ya, saya keluar ya. Ya, terima kasih. Silakan keluar dulu, karena ini masih ada dosa. Shalom. Ya, terima kasih Koden, terima kasih Pak Filipus. Shalom, terima kasih. Terima kasih Filina. Ya.